Halo, bertemu lagi dengan Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi rahasia bagaimana belajar yang baik untuk menghasilkan IPK yang wow saat kalian menjadi mahasiswa baru, yaitu tahun pertama. Oke, karena itu merupakan saat-saat yang kritis bagi keberlanjutan masa kuliah kalian. Pada tahun pertama, saya sarankan, walaupun banyak sekali kakak-kakak kelas yang mengundang untuk aktif apa, aktif apa, aktif apa, tunda dulu. Oke, tunda dulu. Nanti kalau sudah tahun kedua, baru ikut aktif. Tahun pertama merasakan dulu. Jadi kalau seperti di rumah makan yang pilihan makanannya banyak, kayak di rumah makan Padang, cicip sedikit, cicip sedikit, cicip sedikit, tapi tidak perlu harus dimakan semuanya. Jadi itu ya, tahun pertama ingat. Tahun pertama itu fokusnya harus pada prestasi belajar, IPK-nya. Oke, karena kalau sudah bagus di tahun pertama, hidup akan menjadi lebih indah. Dosen-dosen, kemudian teman-teman akan memperhatikan kalian dengan baik dan proses pertemanan, proses networking, interaksi dengan masyarakat kampus menjadi lebih bagus. Oke, jadi tingkat stres juga menurun. Jadi itu ya. Jadi jangan mudah tergoda karena tahun pertama itu aduh godaannya banyak sekali, mau aktif itu, aktif sana, aduh kakak kelas yang itu ngajak ke sana, yang itu ngajak ke sana, aduh enaknya bagaimana ya. Nah, itu. Oke, sekarang langsung ke tipnya ya. Tip yang pertama, jangan titip absen. Oke, datang ke kelas, pilih duduk di depan. Jadi tidak ada alasan untuk ngantuk atau tidak memperhatikan dosen ketika mengajar. Duduk di depan, perhatikan dosennya, kemudian menyiapkan pulpen dan buku, notes. Oke. Kemudian yang kedua, perhatikan ketika dosen mengajar itu. Jadi perhatikan apa saja sih yang dibicarakan. Nah, kemudian dicatat gitu. Yang ketiga, bertanya. Jangan lupa kalau tidak tahu harus bertanya. Oke? Jangan malu-malu. Kalau masih nggak enak karena banyak teman yang melihat, suka ada perasaan, aduh pertanyaanku mungkin nggak bagus ya, malu nggak enak. Tunggu sampai dosen itu selesai memberi kuliah, kemudian setelah memberi kuliah, kalian datang ke depan, tanya, Bu, Pak, saya punya pertanyaan. Jadi sudah punya list ya pertanyaannya apa. Ibu, Bapak dosen akan dengan senang hati menjawabnya. Dan semakin kalian banyak bertanya, tentunya bukan pertanyaan yang tong kosong ya, itu dosen akan memperhatikan kalian karena ini merupakan indikator bahwa kalian itu sudah belajar, sudah mengikuti kuliah, tetapi ada yang tidak mengerti. Jadi bukan tong kosong nyaring bumi. Asal tanya tapi nggak ada isinya. Oke? Kemudian yang keempat, kalau ada masalah tidak tahu tentang pelajaran, kalau misalnya sungkan ketemu dosennya dulu, kalian bisa tanya kakak kelas atau teman lain yang juga satu kelas dan bertanya, membandingkan catatan atau go to Google, cari tahu topiknya apa, pelajari sendiri, kalau masih nggak ngerti, tanya dosennya. Tetapi jangan lupa untuk cari pertolongan, ya. Sumbernya banyak sekarang ini, oke? Kemudian yang kelima, jangan egois ya. Kalian juga harus membantu teman-teman yang lain. Jadi kalau kalian punya teman satu angkatan, jadikanlah teman seangkatan itu seperti keluarga atau teman dekat. Kalian saling menolong, bukan berarti saling contek-mencontek ya, tetapi saling menolong, membandingkan catatan, kemudian juga mungkin mulai mencari grup belajar, kemudian ya berinteraksi dengan teman seangkatan karena mau nggak mau kalian kan bersama-sama berjuang ya. Jadi semakin kompak semakin bagus. Yang keenam,
punya catatan yang bagus dan terorganisir dengan baik. Saya dulu sukanya itu punya buku catatan yang untuk semuanya begitu. Jadi rough draft saya bilang, jadi hanya the first time saya mencatat di kelas, kemudian setelah itu untuk meningkatkan apa namanya, meningkatkan daya ingat dan juga supaya saya bisa sekalian belajar untuk ujian, saya catat kembali di buku yang lebih baru dan catatannya jadi lebih rapi begitu. Yang ketujuh, wah ini dia. Walaupun kalian suka atau kalian tidak suka, kalian harus mengerjakan tugas dari dosen dengan baik dan with full attention. Do your best. Oke? Jadi jangan hanya mengerjakan secukupnya. Kalau kalian mengerjakan secukupnya, dapatnya juga nilainya secukupnya, yaitu C. Ya, itu. Nah, kalian harus mengejar A atau B. Oke? Jadi kalian harus do the work whether you like it or not like it karena kalian sudah masuk ke universitas tersebut. Oke. Kemudian yang ke-8. Jangan nyontek ya. Itu kebiasaan yang tidak bagus ya. Jadi jangan nyontek. Jadi jujurlah pada diri sendiri ya. Dan kalian juga rasanya tidak puas kalau hasilnya itu dari ketidakjujuran. Saya yakin itu ya. Kemudian yang ke-9, jangan menyerah, don't quit. Jadi selalu punya niat yang kuat, motivasi yang kuat bahwa selalu ada solusi. Ada masalah, selalu ada solusi. Sabar ya, dan tetap berusaha untuk mencari solusinya. Cari pertolongan dari orang sekitar ya, baik yang lebih tua, yang seumuran, atau ke dosen pembimbing ya, ke advisor. Jadi bisa konsultasi kalau kalian bisa bertemu dengan beliau. Oke. Kemudian yang terakhir, fokus, belajar. Ya, jadi fokusnya itu belajar. Kalian itu dikirim ke universitas atau menjadi mahasiswa di universitas itu tujuannya adalah untuk belajar, kemudian nanti lulus dan bisa bekerja, bisa mengamalkan ilmunya. Oke, jadi fokusnya belajar. Yang lain-lain itu dipikirkan nanti. Walaupun saat belajar itu tentunya harus ada take break ya. Nah, itu perlu juga. Jadi supaya tidak jenuh, supaya juga belajarnya efisien. Karena kalau jenuh kan juga nggak bisa belajar. Dan tidur cukup 8 jam. Ya, jadi itu yang harus kalian lakukan saat jadi mahasiswa baru. Jangan lupa punya buku harian yang bisa kalian tulis kegiatan kalian sehari-hari dan planning ke depannya apa supaya tidak ada deadline yang miss ya. Jadi prestasi kalian di tahun pertama adalah kunci keberhasilan kalian untuk selanjutnya. Dan hopefully kalian bisa lulus cepat waktu atau bahkan bisa lulus lebih awal sehingga bisa menghemat biaya dan bisa memulai petualangan di dunia pekerjaan. Oke, sampai di sini dulu tip-tip untuk belajar sukses di tahun pertama kuliah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.